warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat hari ini? Lapar seperti walaupun lapar, tapi kita harus tetap semangat. Sebelum memulai kegiatan pagi siang hari ini yang mungkin sudah telah panas, mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Untuk pandemi saya ingin doa sebelum belajar. Dan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Saya absen dulu untuk sebelum memulai. Ahmad Budi Saputra. Oke. Mbak Jini Asifah. Herinatus Sadia. Lulu Latifah. Muhammad Marcel Auli Zidan. Muhammad Abdul Aziz. Saiful Saifuddin Abdillah. Meta Sintiani Saputri. Fotosintesis. Jadi kenaikan ini kita belajar kimia tentang metabolisme seperti yang sudah kita rencanakan dari minggu kemarin, bahwa hari ini kita ada praktek yang mana prakteknya yaitu meneliti apa? Metabolisme fermentasi atau katabolisme aerob. Apa kemarin katabolisme aerob? Nah, katabolisme aerob itu adalah metabolisme yang tidak membutuhkan O2 atau oksigen. Untuk perlengkapan sudah bisa dipersiapkan untuk perlengkapan dalam prakteknya. Nanti dalam praktek itu ada laporan yang harus kalian tulis. Nah, yang pertama, boleh saya dikte atau tulis di depan? Dikte saja ya. Yang pertama, berarti dalam itu format laporan praktikum. Sama judulnya. Yang pertama itu kalian tulis judul praktek hari ini apa. Kemudian tujuan, alat dan bahan, alat-alat yang digunakan dan bahannya apa saja nanti bisa diuraikan di dalam laporannya. Kemudian langkah kerja, berarti dari yang pertama sampai yang terakhir nanti benar-benar kalian teliti, kalian pahami apa saja yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Itu secara sistematis, tidak boleh diloncat-loncat. Nanti kalau sampai diloncat-loncat hasilnya tidak maksimal. Kemudian hasil yang diharapkan, mengharapkannya apa? Karena hari ini kita akan menguji atau kita praktek tentang fermentasi, yang mana kita menggunakan ragi. Bagaimana ragi itu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, yang mana nanti balon itu akan mengembang. Kalau berhasil maka balon itu akan mengembang. Berarti apa? Apakah ragi itu mampu mengubah glukosa menjadi ATP itu energi. Berarti nanti ragi itu akan mampu bermetabolisme dengan glukosa untuk menghasilkan energi, alkohol, dan CO2. Bagaimana energi itu bisa dibuktikan? Yaitu bisa dibuktikan ketika balon nanti yang kita uji itu bisa mengembang. Nah, nanti ada reaksinya. Nah, maka dari itu saya harap dari kalian itu bisa dibagi menjadi dua kelompok untuk menguji praktek hari ini. Setelah hasil yang diharapkan ada tabel pengamatan. Tabel pengamatan itu pertanyaan waktu.
Kemudian kondisi lautan. Dan balon, kondisi balonnya seperti apa? Ini dimulai dari 0 menit pertama, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Apa yang akan terjadi di sini? Misalnya masih bening, 10 menit kedua agak keruh, 20 menit kemudian sedikit sudah keruh, ini pekat. Nah, apa yang terjadi balon? Kempes, sedikit berkembang. Yang ada adalah kesimpulan dari penelitian ini atau dari praktikum ini. Berarti biasanya bagaimana? Bahwa fermentasi merupakan proses katabolisme aerob yang mampu mengubah glukosa menjadi energi. Oke, saya bagi kelompoknya. Yang ini menjadi kelompok 1 dan yang ini menjadi kelompok 2. Silahkan bergabung sedikit ke sini. Ya, Mbak Nurul ya. Jadi agak ke bawah, sedikit ke tengah. Nah, fungsinya itu yang mengelilingi di depan, berarti gabung semua. Nah, seperti itu. Ini dibantu. Saya berikan salah satu kata-katanya. Badan dan akarnya. Langkah-langkahnya saya panggil bagaimana praktek dalam pembuatannya. Oke, sudah semua sebenarnya sudah dipersiapkan. Berarti seperti kemarin alat yang disiapkan yaitu mulai dari gula itu yang mana? Glukosa, kemudian air hangat, kemudian yang ketiga adalah ragi atau sebagai unsur utamanya untuk fermentasi. Yang terakhir ada yang keempat, botol sebagai perantara dan balon. Di antara bahan dan alat ini baru kita gunakan. Kenapa kok ini dua? Yang satu kita menggunakan ragi, yang satu tidak menggunakan ragi. Kalau yang tidak menggunakan ragi, mampukah mendapatkan atau menghasilkan energi tanpa adanya ragi? Bisa? Bisa. Bisa dimulai dari sekarang. Bersiap ya? Oke. Yang pertama siapkan bahannya. Untuk yang kelompok itu saya minta sudah. Yang pertama kita buat larutan bumbu yang tanpa ragi. Berarti cuma apa? Gula dengan air hangat. Nah, sudah bisa digunakan. Nah, ayo kalian ambil gula di situ. Di sini. Banyaknya air diperhatikan, banyaknya air. Nah segitu. Naik sedikit Mbak, tambah sedikit airnya. Kita bentuknya 4 sendok tuh. Ya. Apa ini ya? Ini ya gitu. Kalau yang ini sudah. Kamu bekerja kan bekerja. Nah itu di filmnya pinjam saya pinjam sendernya terus diaduk. Ayo, sementara ditanya lagi bisa terus. Kemudian yang gelas satu adalah gelas tidak ini. Kalau sudah terlarut dimasukkan ke dalam botol yang sudah disediakan. Ya sampai larut gulanya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Ini pakai botol yang besar, dinaikkan air yang tambah. Sudah, Mbak Juli? Bapak sini sudah? Itu jadi nanti yang berikutnya setelah ini kita buat yang ada larutan raginya. Ini sampai ya sampai terlarut gulanya. Ayo sudah. Ini kedua laporannya.
makanannya. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam botol. Kemudian sudah selesai semua buat larutan gulanya. Jangan dimasukkan dulu balonnya, ini tambah sedikit airnya. Nanti kalau tidak larut, untuk kalian kerja akhirnya tidak bagus. Terlalu itu supaya mencampur antara air dan glukosanya. Karena kan gula itu mengandung apa kemarin gula itu apa? Gula kemarin apa dulu? Glukosa. Terus lalu dimasukkan. Sudah itu aja nggak apa-apa. Sudah? Sudah kelompok dua sudah? Ini itu nggak apa-apa, kita selesai dulu. Ini satu Yang itu, oh. enggak sini. Yang ini nanti yang belajarnya. Nanti saya ada jam. Nanti saya kasih waktu untuk 10 menit pertama, 20 menit dan 30 menit. Ayo, sudah yang nomor 2. Nah, oke, sekarang yang kedua siapkan, sudah di dalam gelas, siapkan. Nanti yang larutan kedua baru ada pencampuran antara glukosa dan ragi. Apa yang 2 sendok? Ya, kemudian tambah air. Ini sudah belum airnya? Lumayan. Lagi. Kemana? Ini sampai setengah. Kemudian lanjut. Nah, sudah naik atas sedikit, Mbak. Anda diingat mana yang bercampur lagi dan tidak. Kita sini ya. Masih ingat yang tidak ini yang tidak ada raginya. Oke, sudah. Saya kasih mana sebenarnya. Berapa raginya itu ada takarannya. Takarannya seberapa? 1 sendok ini. 1 sendok ini. Biar cukup sederhana. Kemudian diaduk sampai larut. Sudah, seperti itu nggak apa-apa. Bisa dimasukkan ke dalam botol kedua. Lihat lagi. Pelan-pelan masukkan ke dalam botol kedua. Dari masukkan ke botol. Sampai semuanya masuk di dalam kasih. Sudah semua masukkan ke dalam botol. Sekarang waktunya dimasukkan balonnya. Balon ditutup di atas tutup botolnya. Yang satu di sini, yang satu ini. Yang kerjasama. Nanti ini.
Oke, saya mau jadi sekarang. Ini masih menit pertama. Bisa enggak? Nanti kita tunggu sampai menit ke 10 apa yang akan terjadi. Diperhatikan di menit pertama ini apa yang tampak, apa yang tampak dengan laporannya, bagaimana bentuk laporannya seperti apa. Diperhatikan. Ya, diperhatikan karena nanti hasil kerjanya itu bisa dilihat dari balonnya. Sampai apa? Sudah hafal tugas sendiri? Saya dibereskan kiranya. Kita adalah pengamatan, mengamati dari hasil ini. Bisa sedikit dibuat. Ya, ini bisa duduk bersama. Ini kan ada 2 botol. Ada mana yang mengamati tanpa kaki dan mana yang mengamati tanpa kaki. Dimulai kerja dari tautannya. Semoga berhasil. Dalam pengamatan sambil ingat materinya. Sambil mengamati yang lain bisa membereskan tempatnya. Dilakukan. Oke, waktunya masih ada 7 menit, pengamatan 7 menit. Kira-kira sudah mulai ada perbedaan belum balon di antara keduanya atau masih sama saja? Benar. Bisa diamati. Berarti tadi laporannya apa aja? 1. Ada glukosa, lagi, air. Nanti kalau sudah mau lakukan metabolisme, mana metabolisme apa? Serangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan sebuah energi. Nanti kalau ragina itu benar bisa melakukan reaksi kimia, biasanya dia akan mengubah glukosa menjadi sebuah energi. Judulnya apa kemarin? Hari ini berarti metabolisme katabolisme anaerob dengan menggunakan fermentasi ragi dan glukosa. Tulis mana? Tulis. Oke, saya teruskan untuk judul dari penelitian. Judulnya adalah mengamati berarti judulnya yaitu mengamati proses fermentasi glukosa dan ragi. Bisa kita lihat hasilnya nanti setelah 30 menit. Ada mulai kembang. Ini 30 menit pertama. 10 menit Belum. Nanti kan kita bisa amati apa yang terjadi setelah sampai 10 menit. Tadi dimulai dengan 44, baru 4 menit ini. Masih 6 menit lagi untuk melihat mulai adanya perpindahan. Haji mampu bermetabolisme dengan glukosa untuk menghasilkan apa? Energi, alkohol dan apa? CO2. Biasanya dimanfaatkan apa dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih.
dalam pembuatan roti. Yoghurt itu bukan menggunakan ragi ini. Itu bisa diamati, dicium aromanya. Nanti yang terakhir itu bisa ada aroma alkoholnya. Pikiran itu kan alkohol. Bukan, tadinya itu bukan. Nanti kalau sudah metabolisme dengan gula, bisa diamati semuanya. Punya yang sini sudah mulai berkembang dulu. Sama, nah ini sudah mulai berkembang, untuk tidak bisa dengan dipencet. Ada anginnya tidak jalan. Ini, kalau yang itu bisa dibedakan di antara keduanya. Nanti aromanya itu bisa seperti etanol. Nah itu bisa. Itu nanti terakhir bisa diamati aromanya. Ada perubahan aroma tidak bisa dibedakan. Yang juga saja dari yang hanya menggunakan fermentasi. Mulai yang ini, jadi sudah mulai ada anginnya. Ini sudah mulai menghasilkan energi. Setelah itu bagi dulu. Sudah mulai berkembang. Ini dari kita. Ya, dengan apa? Dengan cara fermentasi. Setelah nanti glukosa itu diuraikan, maka akan menghasilkan apa? Karbon dioksida, energi, dan alkohol. Menunjukkan berhasil tidak? Benar tidak ada energinya, menunjukkan bahwa balon ini bisa mengembang sendiri tanpa kita tiup. Ini punya kelompok 2 sudah mulai menunjukkan hasilnya. Kalian amati. Ini sudah menunjukkan menit berapa ini? Sudah menit 10 ya. Ini benar pas menit ke 10. Kalau main menggang ya. Berarti sudah bisa berkembang. Jadi ini menunjukkan bahwa bermetabolisme tidak di sini. Ya. Energinya apa? Glukosa. Energinya itu yang bisa membuat balon ini, energi itu digunakan untuk membuat balon ini mengembang. Bisa diamati dan ditulis. Kiranya apa ya? Nah, dari menit ke 10 menuju ke 20. Bisa diamati. Berarti sudah tegak sempurna sebenarnya ini. Ya. Gimana? Jadi ini sudah mulai ada bayangan bagaimana proses metabolisme di dalam tubuh. Kalau aku nggak ada kakinya nggak bisa. Nah, kenapa ini ada lagi tidak bisa? Karena tidak ada yang menguraikan glukosa ini. Berarti ini tidak terjadi metabolisme sehingga tidak menghasilkan energi ataupun karbon dioksida, sehingga tidak ada energi untuk membuat balon ini mengembang. Ini bisa disekat banget. Tergantung seberapa nanti tergantung energinya. Karena jumlah energi itu kan seberapa kuat metabolisme yang dihasilkan. Semakin banyak energi yang dihasilkan, berarti makin besar dalam mengembang. Nah itu juga dipengaruhi jumlah banyaknya glukosa, jumlah banyaknya ragi, dan kualitas metabolismenya. Mana ini nomor 1? Bisa diamati. Kalau misalnya ini masih proses. Ya. Nah, ini berarti di sini kelompok juga harus ada yang namanya kerja sama. Kalau ada yang nggak panas, Karena kan ini belum sempurna. Selain dari balon ini kan amati juga airnya. Ada tidak gelembung-gelembungnya? Nah, berarti mungkin menit pertama tidak ada gelembungnya karena gelembung ini juga menunjukkan proses metabolisme itu ditunjukkan oleh gelembung. Gelembung di sini itu menunjukkan proses metabolisme yang sedang terjadi. Nah, sudah menit berapa? ini sudah menit ke berapa ya? Cek dulu. 15. Sudah menit ke 14. Menit ke 14.
Bisa membedakan antara yang lagi dengan yang tidak lagi. Jadi kalau aku Kalau fermentasinya kalau yang dari tantangannya itu barunya itu masih mes, belum menunjukkan adanya energi jalannya. ya, oke. Sedangkan kalau yang memakai lagi, Sedangkan kalau yang memakai lagi itu apa? Supaya ini yang laki-laki Sudah menunjukkan adanya energi dengan membuktikan adanya apa? Balon mengembang. Karena apa? Karena energinya itu digunakan untuk mengembangkan balon ini dulu. Selain dari cairannya kan juga bisa mengamati dari gelembungnya. Airnya, kepekatan airnya. Melihat tidak jumlah besarnya ini dari tadi lebih besar atau lebih bersih? tulis menit ke-15 ya atau Sekalian gunakan itu kan hanya contoh 0 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit itu hanya contoh bagaimana cara dalam mengamati ini sudah menit yang ke-16. Nah, ada perubahan-perubahannya. Nanti semakin lama juga semakin besar, tergantung berapa kuat metabolisme atau energi dihasilkan dari tadi itu. Karena saya pada dari informasi yang lagi-lagi Mas dan Kang Aziz yang ini namanya apa dulu? Taksanya gelembung. Gelembung semakin banyak air semakin jernih atau semakin pekat dari airnya. Berarti kondisi larutan yang itu kalian amatin di bawah dari gelembungnya. Mungkin yang paling kedua air semakin keruh, gelembung semakin banyak. Atau terserah kalian mau bilang dari pengamatannya itu apa? Ini dari pengamatan ini. Itu menunjukkan proses metabolisme. Sekarang kalian bisa membayangkan bagaimana metabolisme. Tapi ini contoh yang sederhana, contoh yang mudah kita lakukan dengan alat-alat yang ada di sekitar kita. Kita bisa melakukan dengan contoh-contoh yang lain. Ini kalau selain yang mampu, ada semuanya kita bisa melakukan contoh yang lain, praktek yang lainnya. Ini bumbu-bumbu yang bisa diamati, dan ini semakin banyak. Bumbu ini juga menunjukkan proses metabolisme. Terus gini tidak tadi? ini berarti proses metabolisme itu maksudnya besar sekali. Ini berarti ini apa yang dibilang kenapa kalian bisa gemuk? Ini tambah gemuk, ini bisa mengembang kenapa kalian dia membutuhkan energi. Setelah itu setelah Anda bisa kalian hirup aromanya. Tadi seperti apa? Kalau dia benar-benar bisa menghasilkan alkohol, CO2 dan energi. Kalau membuktikan apa bisa mengubah glukosa menjadi alkohol dengan aromanya. Aromanya itu terbentuk alkohol. Kalau dia menghasilkan energi, dia menunjukkan balon ini bisa mengembang. Nah, ada pengamatannya tadi balon mulai mengembang. Bukan materi sedikit Ya. yang itu yang difermentasi data itu menggunakan jalur yang sebagai Kombucha. sebelumnya itu Itu bukan itu kombucha, itu dari bakteri. Kalau ini kan masih ya, itu kombucha. Itu namanya adalah kombucha. Bakteri itu yang digunakan adalah tes dari glukosanya. Nanti dia bisa seperti ini. Kombucha besar-besar itu kalau ada teh manis. Nah, yang mana nanti diuraikan untuk tumbuhnya dan memperbesar kombuchanya. Kombucha akan semakin lebih banyak. bisa dimiliki ya? Bisa awal itu karena kalau kombuchanya itu bisa digunakan untuk apa? Untuk penyembuhan pada yang itu ada yang kelainan kulit, ada kan beberapa orang yang kelainan kulit karena dia merasa bergerak panas, itu bisa dampak dengan kombuchanya. Tapi kalau airnya itu bisa sebagai menghasilkan bakteri Escherichia coli sebagai apa pencernaan, itu memperlancar pencernaan kalian. Semakin besar dia balonnya, berarti mengembang secara sempurna.
Gimana? Gelembungnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Sudah bisa menarik kesimpulan? Ini sudah menentukan 25. Sudah mau masukin menentukan 25. Dan nanti setelah ini selesai sampai 30 menit, kita bisa menarik kesimpulannya. Kesimpulan dari yang kalian amati. Kemudian nanti kalian tulis di laporan yang rapi dan bisa dikumpulkan ke saya. Nah, formatnya seperti tadi yang saya dikte, buat yang bagus-bagusnya karena ini pengambilan nilai. Kita. Bagaimana yang tidak ada kajian bisa mengembang apa tidak? Tidak. Bisa kita mengembang. Ini ada kata semua tidak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada lagi sebagai pemicu untuk melakukan metabolismenya. Nanti kan bisa ditarik kesimpulannya, sudah mulai bisa ditarik kesimpulannya. Ya. Dan kelompok 2 yang tanpa lagi bisa mengembang balonnya. Ini juga yang pertama lagi dibuat laporan. Ini cuma sebagai perbandingan, tapi lebih baik dibuat laporan. Itu Di dalam kesimpulannya, nanti dalam kesimpulan itu kalian tambahkan. Dalam kesimpulan kedua yang tanpa menggunakan strategi apa yang nanti bisa kalian tempatkan dalam penulisannya. Dibuat kesimpulan yang bagus. Mengamati. Oke, kan saya ini sudah mulai mengamati, sudah mulai paham. Semakin besar semakin kecil balonnya. Belum semakin banyak atau semakin sedikit? Sebetulnya sama. Ya, yang kalian kembangkan itu dua. Alat dan bahannya sama. Alat dan bahan, kesimpulan dan tabelnya. Tabel dalam pengamatan aluran. Bisa dibuat, tulis. Menit 0 apa yang berarti menit pertama itu belum ada reaksi, berarti belum ada metabolisme. Balon masih menghembus itu untuk menit pertama. Tadi menit pertama balon sudah masih menghembus. Bisa kalian bedakan, ini tunjukkan. Ini ketika dijajah bersama. Oke, sudah bisa diambil kesimpulan dan kita sudah mulai ditutup untuk prakteknya. Karena ini waktu sudah 30 menit dari pengamatan. Sudah paham semua, sudah bisa menarik kesimpulan dari praktek hari ini. Ya. Yang kelompok 1 sudah bisa mengambil kesimpulan dari praktek hari ini. Belum? Ya, saya masih dulu. Tapi sudah bisa. Bisa. Kenapa kalian belum bisa mengembang? Nah, itu nanti bisa kalian ambil di kesimpulan. Jadi guys, Berarti di menit 30 sama di menit 20 kan balon sudah sama-sama mengembang. Bedanya di mana? Ini lebih besar. Bahwa di menit 30 balon itu lebih besar akan mengembang secara sempurna. kesimpulannya pilih-pilih tidak sama. Bisa kalian gabung, kalian rangkum seindah mungkin, sebagaimana kalian mungkin. Kalau yang tanpa lautan, tanpa lagi seperti ini. Sedangkan yang menggunakan seperti ini, maksudnya seperti dibandingkan di antara dua lautan ini. Gimana tadi? Dan saya mengambil kesimpulannya. Saya paham kenapa ini bisa mengembang. Kalau tidak ada lainnya, mungkin yang tidak ada lainnya. Jadi dia akan mengsaiki. Jadi kenapa bisa beda? Ada ragi. Jadi di sini tidak ada raginya, sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa ragi itu berfermentasi dengan glukosa. Oke, simpulannya sudah. Mungkin ada yang belum paham tentang praktek dari ini. Oke, sudah bisa ditutup. Ini
Praktek hari ini sudah kita tutup dan kita sudah membuktikan bahwa glukosa itu bisa diuraikan melalui fermentasi dengan menggunakan ragi, sehingga menghasilkan apa tadi? Menghasilkan energi, alkohol dan CO2, sehingga dapat membuat barang ini mengembang. Barang ini mengembang karena adanya energi hasil dari metabolisme fermentasi di bawah, atau nama lainnya adalah katabolisme aerob, yaitu metabolisme yang tidak menggunakan oksigen. Berarti tidak menggunakan oksigen untuk membuat barang ini mengembang. Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham? Boleh diberesi, kita tutup materi hari ini, kita tutup praktek hari ini. Diberesi, dirapikan tempatnya, bukunya. Bagi kita masih Ini dulu aja, seperti aja. Jadi laporannya bisa dikerjakan secara bersama-sama, kerjasama. Ya, berarti di antara program-program tadi bisa dikerjakan bersama-sama untuk menunjukkan bahwa kalian itu mampu bekerja sama atau bekerja dalam tim. Oke, bisa dikumpulkan besok ya laporannya. Sudah ya. ya dulu. Bisa diberesi, kita tutup untuk pertemuan hari ini. Ya, kita beresi dulu. Sudah. Oke, bisa diberesi. Biar di atas nggak apa-apa, untuk hasil penelitiannya biar di atas bisa tidak apa-apa. Yang penting yang lain buku-buku yang dulu kemudian diberesi. Kita tutup pertemuan hari ini sore hari. Ini sore hari atau siang hari ini? Sore. Mari semangat. Siapa yang sudah lapar? Kalian dan kalian bisa memahami materi atau praktek yang saya sampaikan. Untuk Kang Asis sekarang gilirannya, dan dari tadi kan sudah laki-laki, sekarang gantian yang perempuan untuk memimpin penutupan doa. Mungkin Mbak dulu ya. Coba dulu berdoa.